Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat sedang di persimpangan jalan. Ketegangan perdagangan meningkat, dan bisa-bisa berubah jadi perang dagang. Masalah utamanya adalah kemungkinan Indonesia akan membalas dengan tarif impor barang-barang dari Amerika. Kalau sampai terjadi, ini adalah tanggapan langsung terhadap kebijakan perdagangan Amerika yang dianggap Indonesia tidak adil. Dampak perang dagang ini besar bagi kedua negara, terutama untuk konsumen Amerika yang terbiasa dengan barang melimpah dan harga terjangkau, termasuk makanan laut dari Indonesia. Indonesia pemain penting di pasar makanan laut dunia. Setiap hari, ribuan nelayan Indonesia berangkat ke laut, menangkap berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya. Mereka bekerja keras untuk memastikan bahwa hasil tangkapan mereka segar dan berkualitas tinggi. Perairannya yang luas kaya akan beragam jenis ikan dan hasil laut. Dari perairan dangkal hingga laut dalam, Indonesia memiliki ekosistem laut yang sangat beragam, yang mendukung kehidupan berbagai spesies ikan dan makhluk laut lainnya. Ini menjadikan Indonesia pemasok utama makanan laut ke Amerika Serikat. Setiap tahun, ribuan ton makanan laut diekspor ke Amerika, memenuhi permintaan yang terus meningkat akan produk laut segar dan berkualitas. Mulai dari udang yang lezat sampai tuna yang gurih, produk-produk ini sangat dicari oleh konsumen Amerika. Udang dan tuna dari Indonesia dikenal karena rasa dan teksturnya yang luar biasa. Makanan laut dari Indonesia menghiasi meja restoran dan rumah di seluruh Amerika. Di restoran, koki-koki menggunakan bahan-bahan ini untuk menciptakan hidangan yang lezat dan menggugah selera. Di rumah, keluarga-keluarga menikmati makanan laut ini dalam berbagai hidangan sehari-hari. Amerika Serikat sangat bergantung pada impor dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan makanan lautnya. Tanpa pasokan dari Indonesia, banyak restoran dan rumah tangga di Amerika akan kesulitan mendapatkan makanan laut segar. Jutaan orang Amerika menikmati hidangan laut Indonesia setiap tahun, baik di acara keluarga maupun festival makanan laut. Hidangan-hidangan ini menjadi bagian penting dari budaya kuliner Amerika, menjadikannya makanan pokok di Amerika. Dari dapur rumah hingga supermarket, makanan laut Indonesia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari di Amerika. Bayangan tarif dari Indonesia untuk barang Amerika, terutama makanan laut, membuat konsumen Amerika khawatir. Tarif pada dasarnya pajak yang dikenakan pada produk impor. Biaya tambahan ini biasanya dibebankan ke konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Bayangkan, ketika Anda pergi ke supermarket, udang favorit Anda dari Indonesia harganya jauh lebih mahal. Kenaikan harga ini adalah akibat langsung dari tarif, yang membuat barang impor lebih mahal. Bagian 4. Piring kosong. Ketika tarif mengganggu rantai pasokan, tarif tidak hanya bikin harga naik, tapi juga bisa mengganggu jaringan perdagangan global yang rumit, yang sering disebut rantai pasokan. Ketika tarif diberlakukan, aliran barang dari produsen ke konsumen terganggu. Bayangkan, udang dari Indonesia tidak bisa sampai ke Amerika karena hambatan perdagangan. Gangguan ini bisa menyebabkan kekurangan, rak supermarket kosong, dan konsumen sulit menemukan yang mereka butuhkan dan sukai. Bagian 5. Perang dagang, sakit kepala dunia. Potensi perang dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat punya dampak yang lebih luas dari sekadar industri makanan laut. Konflik ini bisa mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, mulai dari manufaktur hingga teknologi, dan bahkan pariwisata. Perang dagang jarang terjadi sendirian. Biasanya negara-negara lain ikut terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena rantai pasokan global yang saling terkait. Seringkali memicu efek domino, menyeret negara lain ke dalam perselisihan. Negara-negara yang bergantung pada ekspor dan impor akan merasakan dampaknya secara signifikan. Ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh perang dagang dapat mengguncang pasar global, menyebabkan fluktuasi harga saham dan nilai tukar mata uang.
berdampak pada bisnis dan konsumen di seluruh dunia. Harga barang bisa naik, dan ketersediaan produk bisa menurun, mempengaruhi kehidupan sehari-hari banyak orang. Apa yang dimulai sebagai perselisihan bilateral, dapat meningkat menjadi konflik perdagangan global. Ini bisa mengubah dinamika ekonomi dunia, dan menciptakan ketegangan politik yang lebih besar. Bagian 6. Melampaui makanan laut, efek domino tarif. Meskipun fokusnya pada makanan laut, penting untuk diingat bahwa dampak tarif meluas ke berbagai industri. Indonesia bisa mengenakan tarif pada berbagai produk Amerika. Begitu juga, Amerika bisa membalas dengan tarifnya sendiri untuk barang-barang Indonesia. Eskalasi saling balas ini dapat mencakup berbagai sektor, berdampak pada semuanya, mulai dari produk pertanian hingga barang manufaktur. Bagian 7. Kerjasama, bukan konflik, seruan untuk harmoni perdagangan. Ketegangan perdagangan saat ini antara Indonesia dan Amerika Serikat menggarisbawahi saling ketergantungan ekonomi global. Perdagangan internasional bukan hanya tentang pertukaran barang dan jasa, tetapi juga tentang membangun jembatan antara negara-negara dan budaya yang berbeda. Setiap kontainer yang diangkut, setiap transaksi yang dilakukan, adalah bukti dari jaringan ekonomi yang rumit dan saling terkait. Di dunia yang saling terhubung saat ini, kerjasama, bukan konflik, adalah jalan terbaik. Teknologi telah membuat dunia lebih kecil, memungkinkan komunikasi instan dan kolaborasi lintas batas. Namun, dengan kemudahan ini datang tanggung jawab untuk bekerja sama dan mengatasi tantangan bersama. Dialog dan negosiasi penting untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan, dan memastikan masa depan yang stabil dan sejahtera bagi semua pihak. Melalui dialog yang konstruktif, kita dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan, dan menghindari eskalasi konflik yang merugikan semua pihak. Kesejahteraan konsumen Amerika dan kesehatan ekonomi global bergantung pada menemukan titik temu dan membina hubungan perdagangan yang kuat dan saling menguntungkan. Konsumen di seluruh dunia mengandalkan stabilitas ini untuk mendapatkan produk yang mereka butuhkan dengan harga yang wajar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus berupaya menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan harmonis.